terbentuknya energi baru terbarukan. Co-firing biomasa. Co-firing dulu Pak Ferdi. Sebenarnya co-firing itu apa sih sebenarnya? Awamnya yang mudah dipahami oleh masyarakat. Co-firing ini kan sebuah metode ya, teknik yang menggunakan teknologi untuk mencampurkan batu bara dengan biomasa. Nah, batu bara ini penting karena kita tahu bahwa kelistrikan PLN itu 57% dari batu bara ya, 57 sampai 60%. Masih menggunakan dan batu bara. Sudah ada kesepakatan di tingkat global, termasuk tahun 2021 itu di beberapa negara yang memerintahkan supaya negara-negara berkembang termasuk Indonesia harus segera melakukan transisi energi. Salah satunya adalah mulai meninggalkan energi atau kelistrikan yang tinggi karbon untuk bisa dalam rangka mengurangi emisi karbon. Nah, pemerintah melalui KLHK itu sudah membuat target bahwa tahun 2060 kita harus nol karbon. Dan untuk mencapai ke sana harus banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha, badan usaha milik negara dan pemerintah untuk mencapai zero emisi itu. Dan salah satunya adalah program co-firing ini. Co-firing adalah mencampurkan batu bara yang dominan di dalam kelistrikan PLN. Kalau tadi PLN masih 50 sampai 60%. Sangat besar dan itu tinggi karbon. Dan kalau tinggi karbon dia akan ini agak sulit soal mau mengurangi emisi targetnya kita. Sampai harus 0%. Harus 0% gitu ya? Tahun 2060. Sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha itu harus menjangkau ke sana. Salah satunya adalah co-firing, bagaimana mencampurkan biomasa yang bahan bakunya ada di tengah masyarakat dan mudah didapat, dan tentu nanti akan ditanyakan ke pelaku usaha bagaimana mereka melakukan pengumpulan biomasa dan bagaimana dijual atau bisa menghasilkan listrik. Sumber tidak hanya listrik saja, tapi sumber ekonomi baru juga dan sumber energi baru terbarukan itu juga. Di ujungnya gitu ya, pasti ada itu. Di ujungnya ada itu. Artinya kalau di ujungnya ada sumber ekonomi opportunity baru bagi masyarakat, berarti ada aktivitas ekonomi yang akan hidup dari penciptaan lapangan kerja baru dari aktivitas co-firing ini. Co-firing ini erat hubungannya itu tadi. Kalau kita ingin menurunkan emisi karbon dari batu bara yang masih digunakan oleh pembangkit listrik, khususnya misalnya PLN begitu, harus ada biomasa, harus ada bahannya yang diolah dengan proses co-firing ini, ada prosesnya begitu ya. Biomasanya ini apa saja sih sebenarnya yang bisa kita dapat? Biomasa ini dari tumbuh-tumbuhan, dari organik dan dari sampah, dari pelet kayu dan segala macamnya. Dan saya kira ini sangat banyak didapat di tengah masyarakat kita. Lalu ada daun dari tumbuh-tumbuhan, karena dia dari organik, makanya untuk mendapatkannya sangat mudah dibandingkan ada di sekitar kita ya. Berarti daun kering di halaman itu bisa dikumpulkan dan menjadi salah satu biomasa begitu, Saya kira bisa ya, karena ini kan dari organik, tumbuhan organik. Kalau dari tumbuhan organik, daun kering yang ada di sekitar halaman kita itu bisa dikumpulkan. Hanya bagaimana cara mengumpulkan dan cakupannya itu yang harus kita tanyakan lebih jauh ke para pelaku usaha kan. Karena ini teknologi co-firing ini baru berkembang, kalau saya nggak salah di tahun 2021. Kementerian SDM itu sudah menargetkan co-firing di sekitar PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan batu bara itu 55. Tetapi kalau saya melihat data-datanya PLN, mereka sudah melakukan co-firing di 64 PLTU ya. Kemarin di salah satu PLTU di NTT mereka sudah lakukan. Di PLTU Jawa berapa di Cirebon itu sudah mereka lakukan, dan beberapa PLTU besar mereka sudah lakukan. Langkah ini artinya sudah dilakukan sebenarnya oleh PLN. Kalau co-firing ini bisa berjalan di setiap pembangkit PLN yang menggunakan batu bara, saya yakin sekali bahwa ini akan menciptakan peluang ekonomi baru di masyarakat. Datangnya juga dari masyarakat.